大家好 welcome back to my channel. 叫我金真. Are you ready for this? Ready for this? Oh yes. Well, hari ini kita akan lihat buku Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Kita akan langsung lihat ke babnya yang ke-7. Untuk video dari bab-bab sebelumnya, teman-teman bisa cek di kanal YouTube saya. Ada video terkait bab-bab sebelumnya. Oke, langsung kita ke babnya yang ke-7. Nah, bab yang ke-7 ini dia berbicara mengenai satu hal penting, yakni rencana kesuksesan atau kristalisasi keinginan menjadi tindakan. So, dari judul bab ini kita udah bisa coba menerka ya sebenarnya gambaran besarnya apa yang ingin coba disampaikan oleh si penulis buat kita. So, pretty much your last is kita untuk gimana bisa membuat suatu rencana. Oke, langsung aja kita dive deep into chapter 7. Nah, di sini penulis memulai dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang pernah kita lihat, yang pernah kita ketahui, pernah diciptakan oleh manusia, segala sesuatu itu sebenarnya dimulai dengan suatu keinginan dulu, suatu kemauan, suatu pikiran. Setelah itu manusia akan melanjutkan dengan suatu fase di mana dia akan mulai mengimajinasikan itu dalam kepalanya dia. Bentuknya seperti apa sih? Warnanya seperti apa? Gimana dia akan bergerak? Gimana kelihatannya? Dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah proses imajinasi, dan proses imajinasi ini sangat berperan penting untuk menentukan proses dari dia yang berbentuk abstrak dalam pikiran kita, imajinasi kita menuju ke padanan moneter atau menuju perwujudan nyatanya. Oke. Di sini juga si penulis menyampaikan bahwa di bab mengenai keinginan itu kita diajarin bahwa kita diajarin untuk gimana membuat yang namanya sebuah rencana. Ada 6 langkah kalau kita bisa lihat lagi ke bab tentang keinginan di buku yang sama. Nah, di urutan keempat itu dia minta kita untuk membuat sebuah rencana. So, di sini kita akan dive deep dalam yang namanya gimana membuat suatu rencana. Nah, untuk di part ini si penulis mengatakan bahwa rencana yang kita buat itu harus bersifat sesuatu yang bersifat pasti dan sesuatu yang bersifat praktikal. So, kalau kita udah punya kita udah tahu kita mau ngapain, kita udah punya keinginan membara, kita udah punya tujuan pasti ya, then we need a very good roadmap, a plan of how are we going to execute these things, okay? Nah, di sini Napoleon Hill membagikan kita, sharing kepada kita bahwa our plan need to be prepared dengan menggunakan prinsip mastermind. Apa yang dia maksud dengan prinsip mastermind? Nanti teman-teman bisa cek video untuk bab-bab sebelumnya, atau juga boleh cek untuk video bab The Magic Ladder to Success. Di situ banyak banget bab yang pertama we mostly discussed about mastermind. Intinya adalah mastermind itu adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai visi dan visi yang sama dan bersifat harmonis untuk mewujudkan visi dan misi mereka itu bersama-sama. Nah, di sini Napoleon Hill mengatakan bahwa kita perlu membuat rencana kita yang pasti dan juga praktikal itu berdasarkan prinsip mastermind. Jadi kita lakukannya dengan mastermind kita. Dia ada beberapa step untuk membentuk rencana kita itu agar mudah dilakuin ya teman-teman. First, prinsip mastermind yang pertama adalah kita diminta untuk bersekutu atau berkelompok dengan beberapa orang yang kita anggap memiliki visi, memiliki misi, tujuan yang sama dengan kita. Nah, setelah itu kita diminta untuk
memberikan nilai tambah kepada orang-orang yang menjadi anggota mastermind kita. Nah, biasanya mastermind ini adalah orang yang lebih di atas kita ataupun teman sama-sama kita yang sama-sama ngerintis sesuatu. So kita nggak bisa hanya mikirin how are we gonna take anything from them, tapi kita harus juga berpikir gimana kita adding value kepada mereka. Itu prinsip kedua dari mastermind. Prinsip ketiga adalah kita harus menyediakan waktu, mengatur waktu, make the time, not take time but make the time, untuk secara regular bertemu dengan kelompok mastermind ini. Jadi akan ada terus pembaharuan ideas, terus ada interaksi secara langsung dan lain sebagainya yang akan semakin mempererat, semakin memperkuat hubungan mastermind ini yang pada akhirnya berdampak sekali kepada pencapaian tujuan yang udah kita set di awalnya. Dan yang terakhir, prinsip terakhir dari membuat tujuan yang pasti, membuat rencana pasti dan praktikal berdasarkan prinsip mastermind adalah kita mau menjaga keharmonisan antara setiap anggota mastermind. Jadi jangan sampai ada friksi, karena kalau udah ada friksi, it won't be that much of harmony, dan tentu mastermind kita akan berpengaruh. Satu bakal gak suka sama satu, bakal gak enakan sama satu, dan itu otomatis bakal berdampak kepada rencana yang udah kita buat, eksekusi dan sebagainya itu pasti bakal terganggu. Oke. Salah satu poin penting yang mau dikatakan Napoleon Hill di sini adalah bahwa nobody can be success by himself. So di dunia ini nggak ada orang yang bisa sukses dari dirinya sendiri. So orang selalu membutuhkan orang lain agar mereka bisa berhasil. Nah, itu salah satu poin penting yang perlu kita catat di bab ini. Well, di sini Napoleon Hill selain dia berbicara bahwa bagaimana kita membuat suatu rencana yang pasti dan praktikal berdasarkan prinsip mastermind, di sini juga dia lanjut lagi memberitahukan bahwa di subbab pertama dia bilang bahwa jika rencana pertama Anda gagal, coba lainnya. So pesan utamanya adalah dia mau kita melakukan sesuatu secara konsisten, secara persisten. Jadi once kita gagal satu kali, kita coba lagi, 2 kali kita coba lagi, 3 kali kita coba lagi. Terus kapan dong berhenti? Well, kalau memang itu sungguh-sungguh yang teman-teman inginkan dan coba terus sampai dia berhasil. It's not the way. If that's the only thing that you want. Bukan berarti we are being so stupid. Kita nggak mengubah goal, tapi kalau kita gagal mungkin the way we approach that things that we may change. Mungkin cara kita, pendekatan kita, atau the way we think over what we are doing, which is the problem. Jadi mungkin kita perlu mengubah pola pikir kita atau pendekatan kita terhadap pencapaian tujuan kita itu, instead of kita mengubah tujuan kita. So ya, karena kalau kita pada akhirnya mengubah tujuan kita, itu udah messed up banget dari awal. Karena mengubah rencana ya. Rencana kita yang sekarang ini sangat erat kaitannya dengan tujuan awal kita itu mau apa. Ya kalau rencana kita messed up, ya udahlah pasti berubah, ya udahlah pasti tujuan kita berubah, dan kita harus mulai lagi semuanya dari awal. So keep in mind bahwa orang sukses itu mereka mengambil keputusan dengan cepat dan mengubahnya secara lambat, while the poor they do the other side. Mereka mengambil keputusan sangat lambat tapi sering sekali mengubahnya. Anyway, di bab ini si Tony Robbins sering banget bahas buku Tony Robbins. Jadi ke bawah banget soal Tony Robbins. Ya, di bagian ini juga Napoleon Hill mengatakan kepada kita bahwa setiap kali kita ngelakuin sesuatu rencana kita dan ternyata nggak berhasil, sebenarnya itu adalah suatu sinyal buat kita bahwa there is something that we've done yang kurang tepat, kurang precise. Jadi instead of kita menganggap ini sebagai I'm not gonna continue doing this, I quit. Tapi ini sebagai suatu trigger buat kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi
rencana yang udah kita buat, mana sih yang kurang, mana sih yang terlalu berlebih, mana yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. So when you fail, it doesn't mean that it's a sign for you to quit. It's probably just a sign for you to adjust some things on that. Okay. Next di bab ini juga dia banyak berbicara mengenai gimana rencana yang pasti dan praktikal itu dapat dibuat oleh orang-orang yang memiliki jiwa leadership. So di sini dia banyak sekali membahas mengenai rahasia besar seorang pemimpin, dan even dia juga ngebahas kenapa seorang pemimpin itu gagal. So there's a lot of them very in details. Aku saranin teman-teman baca aja, beli bukunya dan baca, that's worth it. Intinya dia mau mengatakan di part mengenai leadership ini adalah bahwa seorang leaders is somebody who can lead other people in the way dimana orang itu tidak merasa sedang digurui. Jadi mereka berkenan untuk mengikuti orang itu, mereka dengan senang hati untuk mengikuti sang pemimpin. Beda sama seorang pemimpin yang bersifat otoriter. Orang hanya merasa takut, tapi sebenarnya nggak ada respect. There is no affection over that sort of leader. Jadi di sini kita disaranin banget untuk menjadi seorang leader yang dilihat, yang berkenan di hati orang-orang yang mengikuti kita. That's why a leaders was once follower. Jadi kalau sekarang kita di posisi follower, kita mau berusaha untuk we'll do our best and be a good follower, because all leaders were once follower as well anyway. Okay. So di sini juga dia ngebahas satu hal penting lagi, bahwa most of the time people are thinking that perlu duit dulu nih buat menghasilkan duit. Well, there is nothing so wrong about that statement. Statement itu ada benarnya juga, tapi lebih benarnya bahwa sebenarnya in order to make money, yang lebih penting adalah gimana kita mengelola pikiran kita. So, otak kita adalah aset kita. So benar, uang adalah aset berharga, tapi if you don't have this, then di sini dikatakan bahwa no matter how much money you have, but if you don't have that knowledge, that financial intelligence to manage your money, then that money will be in vain. It could have been harm to you or people to love, and which is nothing. So ini yang paling penting, pikiran kita, kita gimana ngelola pikiran kita, how we fat, gimana kita menerimakan pikiran kita dan lain sebagainya. So closing aku bakal nge-ringkas the whole thing about this chapter. Intinya yang pertama dia mengatakan bahwa kita harus membuat sebuah rencana yang praktikal dan juga pasti. Zero error in order to be succeed, berdasarkan prinsip mastermind. Dia juga minta kita untuk menjadi seorang leaders instead of follower, leaders yang menginspirasi, yang berkenan di hati orang-orang yang mengikutinya. Kemudian dia juga membuka mata kita untuk menyadari bahwa while money is very important, kita perlu ingat bahwa what's more important is what's here, what we put here, and how we gonna do all these things here instead of money. Okay, well, I think that's all for tonight. 再见。